Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah pada zaman dahulu, yaitu tobatnya seorang pelacur. Pada zaman Bani Israel, ada seorang perempuan yang sangat cantik. Lekuk-lekuk tubuhnya menggiurkan dan dia amat pandai mempergunakan kecantikannya buat memikat laki-laki. Tidak sedikit kaum pria baik-baik terjerumus ke dalam rayuannya. Pintu rumahnya senantiasa terbuka. Dengan sikap serta pakaian yang merangsang, dia duduk di atas tempat tidur. Kain spraynya berwarna merah muda, senyum manisnya selalu terhambur kepada siapa saja. Tempat tidurnya itu dapat dilihat jelas dari arah pintu. Setiap laki-laki yang lewat dan melihatnya, pasti akan tergetar birahinya. Seringkali dari pandangan yang sekilas itu, para laki-laki tersebut begitu terangsang hawa nafsunya. Akibatnya, dengan segala cara mereka berusaha mengumpulkan uang, paling tidak 10 dinar, untuk memasuki rumah perempuan itu. Suatu ketika, ada seorang alim muda melewati depan pintu rumahnya. Alim ini adalah seorang santri yang tekun beribadah. Namun, begitu bertatapan mata dengan perempuan itu, tubuhnya berkeringat. Pandangannya terpaku kepada wajah yang halus dan tersenyum itu. Dengan segala kemampuan tekadnya, dia mencoba memerangi perasaannya sendiri. Dia meminta kepada Allah agar melenyapkan hawa nafsu yang rasanya sudah hampir meledak itu. Namun, ia tidak mampu mengendalikan diri. Tubuh yang indah itu, mata yang tajam dan bibir yang mungil itu, bayang-bayang tersebut terus menggodanya sepanjang jalan. Akhirnya, si alim muda tersebut nekat. Seluruh pakaiannya dijualnya, juga semua miliknya yang lain. Karena masih kurang dari 10 dinar, dia sampai berhutang ke kiri kanan. Begitu terkumpul uang yang dikehendaki, ia buru-buru berangkat, saking tidak kuatnya menahan diri, sampai ia lari terengah-engah. Begitu tiba di rumah perempuan itu, ia disuruh menyerahkan uang kepada seorang perempuan yang berada di kamar sebelah. Waktu ia kembali ke tempat perempuan tersebut, pelacur itu sudah bersolek lebih cantik lagi. Ia sengaja membuka sebagian auratnya agar lebih merangsang. Lalu ia berbaring di tempat tidurnya. Si alim muda, begitu melihat lawan jenis yang meruntuhkan imannya itu, telah siap di tempat tidur. Buru-buru mendekat dan duduk di sebelahnya. Gemetar sekujur badannya mengalami kejadian yang baru pertama kali ini. Namun, rupanya Tuhan masih sayang kepadanya. Rahmat Allah turun sebagai balasan bagi ibadahnya yang tekun dan tobatnya yang sungguh-sungguh pada masa lalu. Ketika tangannya telah terjulur hendak memeluk perempuan itu, tiba-tiba badannya menggigil dan tumbuh ketakutan dalam hatinya. Bergema di segenap jiwanya, kesadaran bahwa Tuhan melihat keadaannya sekarang dan mengawasi semua tindak tanduknya. Berubah seketika wajahnya, memucat bagaikan putihnya salju. Si perempuan waktu melihat perubahan warna muka alim muda tersebut sangat khawatir dan heran. Ia bertanya, "Apa yang telah terjadi padamu? Sakit?" "Tidak, saya takut kepada Allah. Izinkanlah saya pergi," jawab si santri ketakutan. "Hah? Gila. Berapa banyak laki-laki yang kepingin seperti ini sampai mengemis-ngemis, sedangkan kau malah membatalkan." "Tidak bisa. Sungguh saya takut kepada Allah. Biarlah yang 10 dinar saya serahkan kepadamu, asal kau izinkan saya keluar." Karena heran, perempuan itu pun lalu bertanya, "Di mana engkau tinggal? Siapa namamu?" Sesudah pertanyaan ini dijawab, barulah santri itu diperbolehkan keluar. Setibanya di rumah, santri itu menangisi dosanya dan bertobat kepada Allah. Adapun keadaan perempuan sepeninggal santri tersebut jauh berbeda dari sebelumnya. Biasanya ia tidak pernah berpikir tentang dosa dan maksiat. Ia hanya tahu bersenang-senang saja. Tetapi berkat pergaulannya yang sangat singkat dengan pemuda ahli ibadah tadi, tumbuh rasa takut yang membesar dari waktu ke waktu. Dalam batinnya ia berkata sendiri, "Laki-laki itu baru sekali mau berbuat dosa.
Dia sudah ketakutan seperti itu. Padahal aku sudah berlaku hina sejak bertahun-tahun lamanya. Berapa banyak dosa yang telah kulakukan. Mestinya aku harus lebih takut daripada dia. Karena Tuhan yang ditakutinya adalah Tuhanku juga. Dengan pikiran-pikiran semacam itu, akhirnya perempuan tersebut berhenti dari pekerjaan hinanya. Ia bertobat sama sekali. Pintu rumahnya selalu terkunci dan pakaian-pakaian yang merangsang dibuangnya. Dengan tekun dia beribadah siang malam, mendekatkan diri kepada Tuhan yang telah ditinggalkannya selama ini. Sementara itu, ingatannya tidak pernah lepas dari pemuda alim yang menaklukkannya itu. Ia berpikir, andai kata aku dapat kawin dengan dia, pastilah aku bisa dipimpinnya untuk beribadah yang lebih baik. Karena tekadnya yang sangat kuat untuk menemukan pemuda itu, maka ia pun bersiap-siap mengadakan perjalanan jauh. Dikumpulkannya harta benda serta kekayaannya. Bujang-bujangnya diperintahkan untuk mengawalnya. Hari itu pula kafilah tersebut berangkat mencari kampung tempat tinggal si alim muda. Sesudah menempuh jarak berhari-hari, sampailah mereka di kampung yang dituju. Seseorang memberi kabar kepada si alim bahwa ada seorang tamu yang mencarinya. Alim itu keluar menyongsong tamu yang dimaksud. Begitu bertemu dengan si alim tersebut, karena sangat gembiranya, perempuan itu buru-buru membuka cadar yang menutup wajahnya. Alim itu terpekik kaget, tergambar kembali ingatan lamanya pada saat ia hampir terjerumus melakukan dosa besar. Dia takut kepada Allah dan dia malu sekali. Saking terperanjat dan tidak disangka-sangka dari semula, putuslah urat jantungnya sehingga terjatuh dan tewas saat itu juga. Perempuan itu menjerit sedih. Dengan cepat ia menubruk si alim, namun pemuda itu sudah tidak bernyawa lagi. Ia pun menangis, menyesali dirinya. Mengapa musibah ini terjadi? Padahal kedatangannya dengan maksud baik, dengan biaya ditanggung seluruhnya oleh perempuan itu, mayat si alim dikuburkan baik-baik. Setelah selesai masa berkabung, perempuan tersebut lantas berkata, "Saudara-saudara sekalian, kedatangan saya kemari sebetulnya ingin menjadi istri almarhum, tapi ternyata takdir lebih berkuasa. Karena itu, apakah kiranya dia punya saudara laki-laki yang mau memperistri saya?" Orang-orang menjawab, "Ada. Dia punya abang, belum beristri. Dia orang yang saleh, cuman kelewat miskin." Perempuan itu menjawab, "Itu tidak jadi soal. Hartaku cukup untuk menjamin makan kami berdua sampai mati." Maka kawinlah perempuan itu dengan abang si alim tersebut. Mereka hidup bahagia sampai tua. Dan dari perkawinan mereka lahir 7 orang anak laki-laki. Semuanya menjadi pemimpin yang saleh di kalangan Bani Israel, berkat pendidikan dan lingkungan yang baik. Saudara-saudariku sekalian, dari kisah ini kita mengambil hikmah yang sangat banyak sekali. Hal ini sejalan dengan janji Allah bahwa semua dosa, betapapun besar dan kejinya, pasti akan diampuni oleh Allah, kecuali dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, baik di dalam peribadatan maupun pada waktu memohon doa. Menyekutukan Allah sama artinya dengan memfitnah Allah dan menuduh seolah Allah tidak punya daya dan kuasa apabila tidak dibantu oleh sekutu-sekutunya. Sedangkan dosa yang dilakukan oleh perempuan yang bertobat itu adalah dosa adami, dosa yang dikerjakan dengan menyesali perbuatannya dan mengakui kekejiannya. Semoga kisah ini memberikan manfaat buat kita semua. Barakallahu fiikum.